wajar. Nah, di sini sebagai seorang suami harus mulai peka ketika sudah sampai ke arah itu. Artinya ditakutkan ada indikasi-indikasi perselingkuhan yang memang sangat rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya kita tetap akan membahas seputar permasalahan serupa. Yaitu pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri atau tanda tersembunyi saat istri selingkuh. Nah, ini tentunya bicara tentang tersembunyi, banyak hal mungkin yang memang itu sudah dilakukan, namun sebagai pasangan mungkin belum menyadarinya. Inilah bedanya. Ya, sebetulnya ini bukan sebuah rahasia, cuman kadang kita sebagai pasangan belum menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bagian dari sebuah perselingkuhan yang mungkin sedang berjalan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Tanda yang pertama biasanya adalah ia mulai berbohong, ya. Pasangan mulai berbohong di atas kebohongan lain. Nah, ini artinya di sini biasanya ketika memang di luar rumah dia justru tidak pernah memberitahukan kepada teman kencannya atau teman yang ia ajak pergi, itu dia tidak mengatakan bahwa si wanita ini atau pasangan Anda sudah punya suami. Nah, ini. Lalu kemudian setelah si suami merasa curiga, tentunya dengan waktu ya, biasanya dia pulang lebih awal dan tidak banyak ini itu. Namun setelah si suami merasa curiga, si istri hanya mengatakan itu kan teman kerja. Berarti kan di sini ada dua kebohongan sekaligus dalam satu aktivitas ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah ia sering melewatkan waktu kencan bersama Anda? Artinya selalu ada aja alasan untuk menolak, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Ini biasanya mulai dilakukan, ya, yaitu penolakan ini biasanya dilakukan seperti tidak menolak, walaupun pada dasarnya dia menolak secara halus, ya. Mungkin dengan banyak alasan, ya, karena tentunya setiap hari ini seseorang berpikir ya ketika sedang menjalani sebuah perselingkuhan, bagaimana caranya nanti biar kita bisa menghindari hal-hal, ya, biar si dia ini bisa menghindari hal-hal yang justru merupakan hal penting yang harus dilakukan bersama pasangan. Contohnya adalah ketika kita bicara urusan hubungan suami istri. Ini. Namun di sini Anda perhatikan, apakah penolakan itu selalu dengan alasan yang sama, ya? Apakah penolakan itu setiap harinya ada saja alasan? Nah, ini. Ketika terjadi seperti itu, Anda sebagai seorang suami harus mulai berpikir, ada apa ini? Ya, karena di sini tentunya ada alasan yang rasional dan irasional, yang logika dan yang tidak logika. Lalu kemudian yang ketiga, dia, ya, apakah dia memang sama sekali tidak memperhatikan Anda sebagai seorang suami? Artinya sebelum mereka pergi beraktivitas, tentunya hal yang pertama dilakukan adalah memperhatikan kebutuhan suami di pagi hari sebelum berangkat beraktivitas. Contoh misalnya dengan menyiapkan sarapan pagi tentunya, ya. Kemudian pamit dengan baik, artinya di sini tidak ada kesan terburu-buru, ya. Apalagi pada pagi hari sebelum ia berangkat bekerja, ia tampil lebih modis dari biasanya. Artinya lebih terlihat jauh lebih rapi, ya. Padahal di sini memang batas rapi sebagai seseorang, entah itu pria, entah itu wanita, itu adalah penting karena falsafah Jawa mengatakan bahwa ajining rogo soko busono. Artinya kita bisa dihargai, bisa tampak layak, ya. Ini karena bagaimana cara kita berpakaian. Namun ketika seseorang melakukan itu untuk melakukan sebuah perselingkuhan, tentunya ada sesuatu yang beda. Artinya bersoleknya lebih modis, lebih berlebihan, ya, lebih dari biasanya, bukan hanya sekedar untuk merapikan, tapi memang ada tambahan-tambahan khusus mungkin, ya. Lalu yang keempat, apakah ia sangat terobsesi dengan Androidnya, begitu semangat ketika dia mendapatkan pesan masuk ataupun telepon. Namun tentunya ada hal yang perlu Anda perhatikan
dia terkesan gugup ketika Anda kebetulan memergoki si dia sedang melakukan aktivitas pada Androidnya atau segera menutupnya. Ini bedanya di sini. Ini adalah hal yang tentunya sebagai suami atau pasangan harus lebih peka ketika sudah sampai ke arah itu. Lalu kemudian yang kelima, ketika dia berpergian, itu dia akan memberikan sebuah alasan-alasan yang aneh ya, ketika ditanya di mana berada atau ditanya tentang keberadaan atau posisi yang dimaksud di sini adalah posisi keberadaan pasangan ketika sedang berpergian. Dia tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat ya, tapi dia sepertinya lebih berpikir dulu bagaimana ya, tapi karena saking gugupnya biasanya alasan yang diberikan justru tidak masuk akal atau berbelit-belit. Lalu kemudian dia begitu cepat untuk mematikan komunikasi, ketika dihubungi kembali dia sudah mulai sulit. Ini biasanya seperti itu. Lalu yang keenam, jadi setiap saya ngomong ini selalu saya jelaskan ya. Jadi ketika seseorang sedang berselingkuh ini, ketika ia sedang benci dia akan terlihat terlewat benci. Tapi ketika sedang sayang, dia akan sering ya, apakah dia ini sering memberikan kepada Anda pujian ya. Karena ketika dipuji, maka seemosi apapun ya, sendongkol apapun perasaan kita, kalau terus-menerus dipuji, lama-lama siapapun itu akan luluh hatinya. Hal ini adalah hal yang selalu dilakukan ya, khususnya bagi yang sudah profesional ya, untuk menutupi atau meluluhkan perasaan-perasaan yang atau prasangka-prasangka yang kurang menyenangkan. Jadi prasangka yang mungkin mendekati kebenaran, maka ia akan selalu memberikan pujian agar Anda terlena oleh pujian pasangan ini. Tentunya ketika seorang pasangan memuji pasangan sendiri ini adalah hal yang wajar. Tapi apabila ini dilakukan ya secara tiba-tiba, tentunya di sini ada ya nilai perbedaan yang harus Anda perhatikan. Kemudian yang ketujuh, ini kan nggak sinkron ya. Kenapa akhir-akhir ini apakah pasangan Anda atau istri Anda atau siapapun itu dia sering membantah dengan perintah-perintah Anda sebagai suami. Padahal sebagai istri yang baik tentunya tahu bahwa ketaatan si istri terhadap suami adalah hal yang tidak bisa ditawar. Artinya ketaatan hal yang benar ya, ketaatan yang memang dianjurkan. Ya, ketika apapun alasannya, ketika si suami menyuruh si istri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya itu di luar garis ketaatan. Ya, ini. Lalu yang kedelapan, perlu juga Anda perhatikan masalah finansial si pasangan. Jadi di sini Anda bisa mengecek catatan keuangan pasangan Anda. Apakah mengalami perubahan? Ya, apakah ketika memang mungkin Anda sering komunikasi ya untuk mengetahui seberapa besar penghasilan sang istri ketika istri bekerja. Ketika kita ingin sedikit tahu ya tentang sebesar apa penghasilan si istri, ini adalah hal yang wajar karena kita sudah hidup satu rumah ya. Walaupun di sini si istri ini tidak punya kewajiban secara hukum untuk menafkahi suami ya. Jadi apapun yang diberikan kepada suami itu nilainya sedekah, bukan sebuah kewajiban. Ketika termasuk itu dalam hal nafkah lahir maupun batin, ya. Namun di sini terjadi pengeluaran yang tidak jelas ketika ditanya dia tidak bisa memberikan rincian pengeluaran. Nah ini. Lalu Anda tentu bertanya-tanya dalam hati, ini dikemanakan duit? Nah ini adalah hal yang wajar. Nah di sini sebagai seorang suami harus mulai peka ketika sudah sampai ke arah itu. Artinya ditakutkan ada indikasi-indikasi perselingkuhan yang memang sangat dirahasiakan selama ini. Namun ketika Anda ingin memahami lebih jauh, yaitu tandanya termasuk diantaranya ya. Nah sahabat, saya yakin sahabat semua bukanlah sahabat-sahabat yang atau orang-orang yang sudah melakukan sebuah perselingkuhan. Nah, saya yakin apapun yang Kang Kumis sampaikan itu hanya Anda jadikan sebagai gambaran belaka ya, untuk sebagai bahan pertimbangan dan hanya sekedar pengetahuan, bukan sebuah hal yang harus dilakukan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.